Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Oke, pada kali ini sebelum saya memulai pembahasan di vlog saya, pertama saya akan panjatkan dulu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mencabut penyakit saudara Lesti, saudara kita semuanya, dan bisa disehatkan seperti sedia kala. Allahumma ishfi maradhaha shifaan la yughadiru saqama wala alaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan vlog kali ini saya akan membahas mengenai 3 hal yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari saudara Lesti yang sedang sakit. Ini sebenarnya secara umum ya, setiap orang yang sakit pasti Allah cabut 3 hal dalam dirinya. Apa sajakah yang pertama yang Allah cabut dari seorang yang sakit adalah rona keceriaan wajahnya. Jadi bisa terlihat sekali ketika ada seorang yang sakit. Kita ambil contoh saja, sekarang saudara Lesti kita sedang sakit, dimana pasti terlihat sekali perbedaannya. Ketika ia sedang ada dalam keadaan sehat, wajahnya begitu terlihat sangat cerah dan sumringah. Tapi ketika sakit semuanya itu Allah cabut dan terlihat keceriaan dalam wajahnya itu hilang, seperti itu. Karena itu memang sebagai bentuk cobaan kepada seorang yang sedang sakit ya, dimana rona wajah keceriaan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang Allah cabut dari seseorang yang sakit adalah kenikmatan saat makan. Jadi lidah perasa kenikmatannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang seperti apapun yang dikatakan enak, kalau sedang sakit, kenikmatannya itu terasa hilang ketika masuk ke dalam lidah kita, ya, ke dalam mulut kita, secara otomatis rasanya itu hilang, seperti itu. Jadi itu adalah juga bentuk cobaan bagi orang yang sakit ya. Biasanya kita itu suka makan makanan yang dikatakan sama kita itu lezat, bakso lah katanya, atau mungkin yang suka pizza lah, atau juga yang suka spaghetti lah yang enak, atau juga comro mungkin ya kalau orang Sunda. Makanan-makanan yang dikatakan enak itu terasa ketika sehat. Tapi kalau misalkan kita sakit, maka kenikmatan itu hilang seketika. Kita tidak akan mengatakan makanan bakso itu enak, comro itu gak akan dikatakan enak kalau misalkan kita sedang sakit. Itu juga adalah bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sakit. Dan yang ketiga yang Allah cabut dari seorang yang sakit ya, ketiga dari orang yang sakit adalah dosa-dosanya. Jadi setiap orang yang merasakan sakit dalam tubuhnya, Allah cabut dari rasa sakit yang ia rasakan, dosa-dosa yang ia pernah lakukan. Ini adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa sakit itu datang sebagai penghapus dosa per dosa yang ia pernah lakukan. Allah Subhanahu wa taala begitu baik sekali pada kita. Ketika Allah berikan penyakit, Allah akan cabut dari rasa sakit kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ketika kita sakit, banyaklah berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus sabar karena rasa sakit ini bisa mencabut setiap dosa-dosa yang kita pernah lakukan, seperti itu. Nah, jadi dalam ayat yang lain juga dijelaskan ketika kita bersabar saat kita mendapatkan cobaan, karena rasa sakit itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wabasyiris sabirin. Maka orang-orang yang bersabar Allah akan bahagiakan. Memang sulit sekali ya untuk bersabar, karena ganjaran ataupun balasan untuk orang yang bersabar itu adalah ganjaran yang tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Untuk orang-orang yang bersabar itu balasannya itu tanpa ada batasan. Luar biasa sekali. Nah, jadi ya kita harus ekstra bersabar. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari rasa sakit yang kita rasakan. Yang pertama, kita belajar untuk bersabar ya. Karena
hakikat datangnya cobaan ke dalam hidup kita itu adalah untuk pengetesan apakah kita bisa sabar ataupun tidak. Karena setiap orang pasti Allah berikan cobaan. Dalam ayat Al-Quran jelaskan, walanabluwannakum, aku akan mencoba kalian semuanya. Jadi cobaan itu pasti akan datang. Jadi rasa sakit ini adalah bentuk cobaan sebagai latihan untuk kita. Apakah kita bisa sabar atau tidak. Yang kedua hikmahnya adalah dengan rasa sakit ini kita bisa rasakan begitu nikmatnya apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita sehat, kita kan sering lupa atas nikmat Allah. Bagaimana nikmat gigi kita itu terasa ketika kita sudah merasakan sakit gigi. Jadi ketika kita sakit gigi baru terasa nikmatnya ketika gigi kita itu sehat. Sehingga kita nantinya akan menjadi orang yang lebih bersyukur lagi. Seperti itu. Yang ketiga, hikmah dari rasa sakit ini adalah kita bisa yang ketiga, hikmah dari rasa sakit ini adalah dosa-dosa kita yang akan Allah hapus dari rasa sakit kita, ya. Kalau kita mungkin, ini juga mungkin sebagai teguran kepada kita yang sedang sakit, kita sering lupa untuk membaca istighfar, kita sering lupa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa sakit ini kita secara otomatis menghapus dosa-dosa kita. Nah, ketika kita sehat, Allah akan kembalikan lagi dua hal. Tetapi Allah tidak kembalikan satu hal. Dua hal yang Allah kembalikan adalah rona wajah, cahaya keceriaan wajah. Yang tadi ketika sakit, cahaya keceriaan wajahnya hilang, maka ketika sehat dikembalikan kembali. Dan yang kedua yang Allah kembalikan ketika kita sehat lagi dari sakit adalah kenikmatan lidah kita. Ketika kita sakit segala terasa pahit, sudah sehat kembali, maka ada istilah mamayu kalau orang bahasa Sunda, ya. Jadi baksonya bisa dimakan lagi, makanan-makanan yang tadinya terasa pahit bisa dimakan lagi. Ini adalah salah satu dari bentuk kenikmatan yang sangat luar biasa, ya. Tetapi Allah tidak kembalikan satu hal. Apa yang Allah tidak kembalikan? Dosa-dosa kita yang telah Allah cabut ketika kita sakit. Nah, dosa-dosa yang telah Allah cabut ketika kita sakit tidak Allah kembalikan lagi kepada kita. Tetapi sudah saja Allah hapus dosa kita atas rasa sakit kita. Ketika kita sehat, dosa itu tidak dikembalikan lagi kepada kita. Jadi kita harus senantiasa bersyukur atas rasa sakit yang menimpa kita, karena itu adalah bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga teman-teman kita, terutama mungkin Saudara Lesti pada kali ini yang sedang sakit, semoga beliau senantiasa bisa bersabar, keluarganya bisa bersabar, Rizky Bilar bisa bersabar, dan secepatnya mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, karena syariat tetap harus dilakukan, doa perlu dilakukan, dan memang segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.